Ternyata air aqua dari sumur bor, guys. Pernyataan kayak gini viral 2 hari belakangan ini setelah KDM melakukan sidak di salah satu perusahaan aqua yang ada di Jawa Barat. Waduh. Awalnya sih sidak ini terjadi karena air yang mengangkut aqua Bentar. Sidak pabrik aqua di Subang ditemukan muatan. Oh, ini masalah muatan beban. di kapasitasnya yang seharusnya cuma 5 ton malah ada yang sampai 13 ton. Wih. Namun siapa sangka sidak ini malah membuka sisi lain dan Terus. Namanya sumur bor sidak pabrik air minum. dari aqua yang diduga dari sumur bor. Dari dalam. Di bor. Ini di bor ada airnya. Mana di tanah? Air tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Nah, aqua klarifikasi nih. Mereka bilang air pegunungan yang dimaksud bukanlah air yang mengalir di atas tanah seperti yang kita kira, melainkan air yang berada di lapisan batuan bawah gunung. Nama lapisan ini aquifer, di mana terbentuk dari air hujan yang udah meresap selama puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi secara geologi dan izin hukum sebenarnya sah aja kalau aqua bilang air mereka dari air pegunungan alami. Cuma iklannya mungkin membuat masyarakat berpikir kalau air itu berasal dari air pegunungan yang biasa kita lihat. Iya Padahal lagi. nyatanya air itu dipompa dan berasal dari dalam tanah dengan kedalaman 60 hingga 100 meter lebih. Tapi berita ini kayaknya berdampak besar deh, karena banyak masyarakat yang kecewa dan bertanya-tanya keaslian dari air aqua ini dan berbagai air mineral yang diproduksi oleh perusahaan. Gimana menurut kalian, guys? Aduh. Iya lagi, iklan itu kan gambar air terjun gitu kan, yang benar-benar kelihatan fresh gitu kan. Kita berpikirnya ke sana. Well, ini gara-gara sidak terkait dengan tonase sepertinya. Akhirnya ngerembet ke sana ya. Temuan lagi nih. Tapi kita simak dulu ya, jangan sampai buru-buru kita menyimpulkan aqua ini bersalah, karena tadi secara hukum itu juga dibenarkan ya. Tadi sampaikan sama pembawa berita yang barusan. Cuma kita tonton video fullnya nih. Masalahnya harus clear apakah benar itu benar-benar masuknya air tanah kah, atau memang itu air pegunungan, dan seberapa dalam nih pengeborannya gitu. Kalau pengeborannya pendek ya namanya air tanah, kayak sumur di rumah gua. Cuma kalau kedalamannya dalam gitu kan, ya 100 meter, 200 meter, ya kemungkinan bisa menemukan titik aliran air yang di bawah banget tuh cuy, dan itu bisa masuk dalam kategori air pegunungan. Kalau lokasinya juga dekat pegunungan. Kalau ngebornya di Bekasi ya lain cerita. Oke, coba ini di mana nih masalahnya kantornya? Kita coba tengok full videonya di KDM cuy. Temenin gua cuy. Hai. Welcome back to my channel. Saya cuy. Siang. Ya, Mbak. Bawa aku aja kemana, Om? Kemana Om? Sampai. Mobilnya ambil mana ini? Mobil Bekasi. Apakah PSTNK-nya? Filenya udah ada. Bebannya berapa? Ini sekali angkut bebannya berapa? 14 ton. 14 ton? Kapasitas mobilnya berapa? Harusnya. Oh ya deh. Musisi harus ngerti. Tapi harus ngerti. Siap. Ini. Kalau nanya dari pekerja yang level bawah, bisa jadi jawabannya blunder, tapi jujur gitu kan. Kapasitasnya berapa? Coba lihat. Kemarin yang nabrak warga sampai 3 orang meninggal, perusahaan mana? Ini. Kenapa sampai nabrak? Manajemennya ini mana perusahaannya? Ininya. Kejadian Perusahaan sebelumnya. pengangkutnya, transporternya mana? Di mana markasnya? Di Bekasi. Yang punyanya siapa? Pak Henry. Perusahaan Berarti kan transportasinya kalau lolos rem berarti mobilnya udah tua. di Bekasi. Kelayakan mobil ya. Mana? Berat. Angkutan. Enggak beban. Bebannya mana? Ini. Tenang, santai Om, santai. Berat. Kendaraan 6 ton. Kendaraan 6 ton. 11 ton. 11 ton. Ini berapa jumlahnya?
720 galon. 720 galon kali 19 kilo. Berapa sih? Jangan suruh gua ngitung. Sehari dapat berapa? Banyak pokoknya itu. Rit? Kan ngantor ke Cikampek. Sehari berapa rit? 233. Sehari berapa rit? Oh, serit Pak. Serit. Kebagian berapa? 233. Bersih. Potong. Disebut potong, dipotong. Potong aja. Hah? Ada BPJS. Kan BPJS bulanan. Enggak per hari, yang hari. Ini bulanan Pak. Cuman dihitungnya per hari. Oh, ngitungnya per hari. Oh. Sebulan dapat berapa? Sekitar 4-5 juta. Kalau yang tadi mah lebih kecil ya, yang Bogor markasnya cuma 100 dia dapat sehari. Ngangkutnya ke Bandung, berarti ini lebih bagus, lebih tinggi dapat. Dari beristri. Udah, ini mobil tahun berapa? 2000. Berarti jaraknya juga 2010 beda. sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun. Subang. Pantesan. Mobilnya udah 15 tahun, udah tua nggak? Tua karena mobilnya dipakai tiap hari, beban tinggi. Rata-rata berarti mobilnya udah tua. Om, kemana Om? Ngangkutnya Om? Ngangkut kemana? Cikampek. Jarak Sehari jauh dapat semua. berapa? Subang, Baru Cikampek. ini Pak, Bukan, biasanya dapat berapa sehari? 1 rit. Satu rit. ya. rata-rata. Sehari dapat berapa? Maksudnya upah saya Upahnya dapat berapa? 200 Pak. Manajemennya ada? Manajemennya? Pimpinan perusahaannya ada? Di sini siapa yang mewakili? Oh, dadakan ini mah. Kebetulan kepala pabrik yang penting Ah, sini kepala pabriknya siapa? Pak Joko. Mana ada kepala pabrik? Sedang semua meeting dengan manajernya Di? Nah, terus yang di sini siapa? Di sini sumber airnya di mana? di belakang Pak. Aja lihat sumber airnya. Pas gak ada orang lagi. Wah, ini salah jawab. Viral ini. Ya, sumber ada 2 Pak. Udah viral ya? Yang longsor yang di Cipondok itu yang waktu awal tahun kemarin longsor. Ya, Kenapa longsor? karena di atasnya itu ada sawah Pak. Sawah. Oh, Karena airnya diambilin, pohonnya ditebangin. Kalau di sini sih kita kan sekitar 3 hektar itu punya taman hayati Pak, 3,5 hektar. 5,8 hektar kita jadikan taman keanekaragaman hayati di belakang. Itu milik kita semuanya lahannya. Termasuk di atas sumber itu 3,8 hektarnya. Ini kan jalur jalan yang di provinsi sekarang bagus-bagus kita bangun, perlebar, perhalus, ya kan? Tapi jalur jalan yang bagus dibangun provinsi tiap hari ini hanya akan membahagiakan PT Aqua. Kenapa? Karena angkutan yang besar-besar punya PT ini sekarang. Itu biaya jalannya berapa kita bangun dalam setiap tahun. Nah, kemudian peristiwa kemarin yang mobil lolos rem nabrak 3 orang sampai meninggal itu pembelajaran penting bahwa standarisasi kendaraan yang digunakan oleh perusahaan ini lemah. Mungkin sedikit informasi. Kenapa? Kalau misalnya perbaikan jalan itu setiap tahun ada di terutama di jalur Cisalak ke Jalan Cagak. Yang baikin siapa? Dari perusahaan kita ada. Perbaikannya bagaimana? Perbaikannya ada patching, ada. Enggak jalannya jelek-jelek kita yang bangun kok. Sekarang itu mah zaman dulu. Soalnya sekarang kita bangun kok Kita provinsi. yang terakhir itu Februari 2025 masih. Ya itu Februari 2025 orang kita bangun kok. Proyeknya juga jelas proyek Provinsi Jawa Barat. Yang ini Pak dari jalur Kita mah Cisalak ada ini yang- sampai sedikit-sedikit Pak kita. memang Sedikit, bagiannya- bukan kan Bapak alur mobilnya dari sini sampai Betul. kemana-mana. Sekarang kan jalur jalan yang dari arah Lembang, ya kan? Terus jalur jalan yang dari Subang arah Purwakarta. Ini saya kan sering muter sini dulu nih, karena ini mau saya benahin dulu. Mobil yang besar itu selain mobil industri, tapi kalau yang naik ke atas teater, mobil gede itu sebenarnya tinggal mobil pengangkut air mineral Aqua. Yang lain udah nggak ada karena tambang udah saya tutup. Nah, jalannya kan kita nih optimalin nih. Nah, kemudian yang pertama, yang kedua, kan berarti kan PT Aqua ada kontrak dong dengan perusahaan transporter. Ada persyaratan nggak Ini sih sebenarnya diketatkan masalahnya perusahaan nih. transporternya mobilnya harus yang tahun berapa? Nah, ini sebenarnya permasalahannya sebenarnya awal ini nih. Terkait dengan transporter yang mobilnya diduga mungkin banyak yang sudah tidak
layak nih atau sudah tua ya, karena kemampuan dia untuk membawa itu setiap hari dengan tonase yang besar kan susut mungkin kemampuan kendaraannya itu mungkin ya. Dan ini yang dipermasalahkan sama gubernur terkait dengan tonase. Pak, izin Pak. Sambil sampai Ini sehari berapa meter kubik airnya? Sehari berapa meter kubik airnya? Nah ini nih, kalau nggak ada pemimpin, wah, Kebetulan bagian Nah. ininya Pak. Gampang tinggal ngitung total produksinya berapa sehari. Tapi nggak gitu. kalau dari rata-rata output kita per hari itu kan 1.150.000 galon. Kalau galon itu kan 19 liter ya. Kan 19. 2.850.000 liter. Ya kan, 2 juta 850 meter yang diperoleh dengan gratis. Yang kita bayar pajak mungkin. Ya bayar Pak, pajak aja, tapi kan gratis. Beda dengan perusahaan lain. Betul. Kalau perusahaan lain bahan baku harus beli. Ya kan? Ya. Kalau pabrik kain harus beli bahan baku. Pabrik semen beli bahan baku. Ya kan? Terus kemudian pabrik otomotif harus beli bahan baku. Kalau perusahaan ini bahan bakunya nggak beli. Ini kita pajak Iya, air pajak. tanah. Air tanah. Ya kan bukan beli itu namanya, Pak. Yang lain juga sama. Pajak. Yang lain itu double, Pak. Iya. Yang lain itu ya sudah beli bahan baku, ya bahan bakunya pakai pajak. Nah kan? Kalau ini kan enggak. Kalau ini kan ngambil air secara terbuka, bebas dari alam. Ya kan? Diangkut. Walaupun masyarakat di sekitar sini banyak yang kekurangan air. Waduh. Kan gitu. Artinya memang perusahaan ini untungnya pasti gede. Kenapa? Karena ngambil bahan bakunya gratis dari alam langsung. Dan sampai ke meja kita mahal. Saya pelanggan, Pak. Tiap hari beli, Pak. Ya kan? Satu botol Waduh. ini berapa di pasar? Dikorek habis. Satu botol. 3.000. Ya. Bapak biasanya 330 Ya saya kecil kan. Nah, yang gini Om berapa Om? 4.000 3.000 Pak. 4.000, 3.000. Harga BBM berapa? 1 liter. 10.000. Nah, 10.000. Jadi harga BBM lebih murah daripada harga air mineral. Lah, bentar, iya dong. Gue baru kepikiran nih. Gila ya, nonton KDM tuh kayak, iya ya, gitu mulu gue. Bangsat. Kalau dipikir, iya loh. Itu kan yang 330 ya, kali 2 aja, udah 10.000. Belum seliter itu jatuhnya. Bener, Gitu loh. Jadi jangan dibilang harga BBM mahal, padahal harga BBM prosesnya panjang. Rantainya panjang banget. Ini mah Iya nih. gampang. Sudah punya pelanggan dan orang bilang air mineral tuh semuanya nyebutnya Aqua. Beli naon? Beli Aqua, udah brand. Ya kan? Ini mah lebih mahal daripada itu. Jadi kalau hanya bangun jalan sautik pelit itu namanya. Enggak, saya kan begitu, bertahap. Nah, saya gini aja, saya hanya minta jalan tanggung jawab provinsi, nggak usah Bapak bangun. Yang penting Bapak bayar pajak dengan baik dan tidak boleh ada manipulasi jumlah air. Artinya 1 juta meter kubik ngakunya 500. Kerjasama dengan petugas Badan Pendapatan Daerah, ya kan, cincai, nggak boleh begitu, yang jujur. Nah, tetapi saya minta transporternya tidak boleh menggunakan kendaraan dengan sumbu yang besar. Kenapa? Badan jalannya kecil, bobotnya kecil, mobilnya gede-gede. Gitu. Terus setelah itu bobotnya gede. mobilnya itu lolos rem, nabrak orang 3 meninggal. Di situ sudah 2 kali, Pak. Yang satu pengangkut ini kuari. Sekarang pengangkut air mineral, malu dong. Perusahaan raksasa besar ternama, kerjasamanya sama angkutan yang murah-murah. Gitu loh. Itu.
Ya kalau saya Itu kerja poin. hari ini lurus buat rakyat, Pak. Siapa? Saya nggak ada orientasi apapun. Jadi poinnya itu ya, terkait dengan masalah kendaraan nih. Pertama terkait dengan tonase, terus umur dari kendaraan, terus juga apa sih dari sisi ya diperhatikan lah sebelum keluar operasional tuh di bengkelan lah gitu loh maksud gue. Gasnya periksa itu bagaimana tuh maintenance ya. Jadi maintenance-nya bagaimana, berapa kali dalam entah sebulan atau 2 bulan itu pokoknya ada gitu. Nah ini yang harus Aqua tuh lebih melihat hal itu. Jangan udah ada transporter udah dilepas aja. Jadi tetap ikut bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu, tetap Aquanya akan ke bawah-bawah. Ini yang diminta sama Pak Dedi. Poin ini sebenarnya masalahnya adalah di situ nih. Ini airnya. Pak, sedikit informasi mungkin Pak, meskipun apa yang sudah yang kita lakukan itu masih kecil ya Pak ya, karena memang lingkup perusahaan kita kan di Jawa Barat juga ada lebih dari 5 perusahaan. Di masing-masing perusahaan kita punya program CSR-nya. Salah satunya ini program Taman Keanekaragaman Hayati yang 5,8 hektar itu ya Pak, yang kita amankan memang khusus untuk konservasi. Nah sumbernya ini ada sumber 4, ini satu, di sini satu, di sebelah sana yang kena longsor waktu tahun lalu ada satu, jadi ada 2 sumber yang kena. Ya, semua saya terima kasih. Kan CSR segala macam juga kan sebenarnya itu ibu yang menerima keuntungan, karena kalau alamnya rusak air mengambil dari mana gitu loh. Ya. Walaupun sungainya kotor. Karena dari luar Pak. Nah kalau dari luar berarti kan harus ada upaya untuk penanganan. Ya, selanjutnya kita juga program konservasi di Research Area Ciater Pak. Di 5 desa kita lakukan program konservasi. Penanaman kita sudah lebih dari 100.000 menanam, sumur resapan, terus rora kita buat juga gitu ya. Bersama masyarakat kita dampingi Cibesi, Bancai, yang hutan adat Bancai, kita dampingi sebagai tempat wisata juga di Bancai. Kebetulan itu juga wisata adat di Bancai itu Pak. Dan program WASH juga. Jadi masyarakat sekitar lebih dari 17 kampung kita dampingi mendapatkan air bersih. Nggak usah jauh-jauh Bu, dari sekitar sini aja. Yang untuk yang WASH-nya di sini Ya, Pak. yang sini aja, Yang sekitar di sini, Pak, udah dan Kampung Cikaret, sana. Bantar Gunung. Panjang. Kalau mungkin Salah. konservasi gini Saya Pak. emang nggak minta banyak-banyak. Saya minta jalan yang saya bangun itu tidak diperuntukkan hanya untuk PT ini. Jalan yang saya bangun harus digunakan oleh kepentingan banyak orang. Artinya perusahaan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan gubernur. Mobilnya tidak boleh terlalu besar karena nanti iri Bu. Saya nutup tambang, kemudian orang tambang ditutupin, mobil besar oleh nggak boleh lewat. Tapi perusahaan yang dianggap bonafit gubernur nggak berani, saya nggak mau. Ini berkeadilan ya. Tapi poinnya kembali sebenarnya yang disorot sama gubernur adalah pengendalian transporternya itu dipastikan seperti tonase dan sebagainya, lalu maintenance-nya. Itu sebenarnya poinnya. Jadi yang lagi dicecar itu, ya pertama sekarang kan lagi giat-giat membangun. Jangan udah capek-capek bikin membangun jalan, hancur, umurnya nggak panjang. Itu yang menjadi prioritas gubernur gua nih kali ini nih. Kayak itu aja. Untuk apa? Karena space-nya jalan kecil, Bu. Saya akan tanya ke Ibu. Jalan yang dari Kasomalang Jalan Cagak ini, spesifikasinya untuk Toronton apa spesifikasi Cold Diesel? Spesifikasinya Cold Diesel, bukan Toronton, gitu loh. Saya nanya sama Ibu sedih nggak ada warga? Sedih Pak, pastinya Betul, ada. karena Allah, betul. Betul. Bahwa itu takdir, betul. Tetapi bahwa mobilnya tidak memenuhi standar. Kalau mobil mudun lem loros berarti mobilnya tidak standar. Kenapa? Karena bebannya berat. Kenapa bebannya berat? Karena mobil itu dibuat bukan untuk spesifikasi nanjak. Itu untuk daerah datar. Biasanya angkut batu bara, daerah-daerah yang bukan pegunungan. Ini pegunungan. Gitu loh, Bu. Kan aku mah diambil dari gunung. Gitu loh. Ya kan, Bu? Saya kan perhatiin, Bu. Saya ini suka ngeliatin mobil nanjak lama. Baru itu kalau di belakang cuy. Kenapa kamu berhenti dulu? Kalau saya terus Pak, radiatornya meledak. Jadi harus didinginkan dulu. Kenapa? Karena bebannya berat dan panas. Gitu loh Pak. Mobilnya rata-rata umurnya berapa? 15 tahun, 20 tahun. Gitu. Saya mah tenang Bu, saya mah nggak punya tujuan apapun.
Saya setuju ada perusahaan di sini. Dan nanti Ibu kalau bangun CSR lagi, nggak usah loncat jauh-jauh. Bikin konektivitas air bersih ke setiap rumah. Punten Pak, kalau misalnya air bersih mah kita memang sekitar sini Pak. Jadi kita itu kebetulan di 2 kecamatan 2 desa. Jadi yang sumber sana itu kan maksudnya Kasemalang, Desa Pasangkahan. Kita programnya juga di sekitar kampung sini, Cipatat. Ya maksudnya bikin konektivitas itu air ngalir ke setiap rumah dengan jernih dan gratis. Iya, itu ya sudah kan? dilakukan, Pak. Karena begini kan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan sampai kejadian begini, Bu. Air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung nggak mandi karena tidak punya air bersih. Nah, saya kan pemerintah. Nah, saya regulasinya nanti ke Pemda Kabupaten dan Pemda Provinsi, air yang pajak yang didapat dari air permukaan dan air bawah tanah tidak boleh dibelanjakan untuk kepentingan lain kecuali untuk 3 hal. 1, perbaikan lingkungan, penanaman pohon, reboisasi. 2, membangun infrastruktur jalan. Yang ketiga, membangun jaringan air bersih untuk warga. Saya yang 3. Terus setuju, saya bisa dilihat kok pajak untuk kendaraan saya balikin lagi ke jalan, saya akan begini. Jadi bagi saya ini yang akan menjadi fokus kita, gitu loh Bu. Nah, sehingga saya kan nih hari ini mengerahkan energi nih, bangun jalan, karena jalan saya pengen awet. Minimal 5 tahun saya memimpin nggak usah ada perbaikan. Tahun ini saya pengen bangun jalannya selesai. Tahun depan seluruh provinsi jalannya sudah bagus. Karena tahun berikutnya saya akan bangun jalan desa. Tahun berikutnya saya akan bangun seluruh rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Tahun berikutnya saya ingin membangun konektivitas air bersih. Tahun berikutnya saya ingin Pemda Provinsi Jawa Barat punya investasi yang besar untuk masa depan rakyat masyarakat. Ini baru 1 periode rencana begini ya, apalagi 2 periode ya. Wah, kacau. Gokil. Dan ini udah dilakukan loh. Perbaikan jalan sudah. Waduh, nanti jalan desa. Wah, siap-siap jalan desa. Bagus-bagus, nanti semua desa nggak ada yang jalannya belok nanti dibuat, tapi jalan yang memang khusus peruntukan untuk jalan ya, nggak semuanya pasti akan diaspal. Kalau nggak nanti daya resapan air jadi berkurang. Kayak Jakarta nggak ada resapan air, semua jalannya beton semua, aspal semua, ujung-ujungnya banjir. Kalau drainasenya juga tidak dipikirkan. Makanya saya mau molotov dan galak. Ya, galaknya nggak minta banyak-banyak. Mobilnya yang kecil. Kalau mobil kecil, sopirnya jadi banyak, orang pada kerja. Kan untungnya juga gede, ini yang gede-gede banget dong. Ini Om, ini yang dari Dishub. Sewanya juga lebih murah mungkin ya. Nanti diperiksain Om, kelengkapan kendaraannya, STNK-nya segala macam. Ya bener nggak sih? Kalau sewa tronton 1 mungkin bisa sewa mobil kecil beberapa kan jadinya kan? Iya dong. Iya nggak sih? Iya. Karena banyak, bukan perusahaan di sini, perusahaan di tempat lain. Karena banyak mobil build up dari luar negeri tanpa STNK, tanpa BPKB, nggak bayar pajak. Itu ngangkutin bahan material yang segede-gede gunung tuh rata-rata bodong. Sok diperiksain, tanyain. Kita nggak ada maksud apa-apa. Sok tanyain Om, ya tetap jalan. Siap. Gitu. Ya Teh ya. Nah, saya emang nggak bisa dijelasin panjang-panjang, nggak usah. Saya mah udah urang dia nyaho. Bapak, punten, boleh foto di taman sehati Pak? Hah? Itu nggak mau promosi. Itu program pemerintah. Silakan saya Bapak Ing. Promosi. Bayar. Karena kan Pak, botol ini kan selain untung, tetapi juga botol-botol ini hari ini bertebaran di sawah. Kamu foto Bapak gue. Kan saya tukang mulungan. Di sawah Pak, bertebaran di sawah. Kalau ada yang mungut, tapi kan banyak yang tidak mungut. Artinya bahwa efek produktivitas dari sini sebenarnya residunya panjang. Kan saya tukang mulungan botol plastik aqua di sawah. Karena orang minum balangkeun, Gitu Pak. Sampahnya apapun aqua juga ya Pak, yang botolnya. Ya aqua, jadi kan Bu punya mereknya hebat. Sialan, si ibu ngejok anjing, dark anjing, gelap bercandaannya, apapun sampahnya aku anjir.
Waduh, bahaya nih. Candaannya gelap anjing. Sini. Bisa dipanggil itu ntar besok. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini Pak, yang sudah yang satu sama Yang bangunan sana Pak. Di mana sini? Sumber utamanya di sana Pak, jauh. Ya, ini bangunan apa itu? sumber ada dua. Sumur. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil airnya air dari sungai. airnya dari bawah tanah Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan Sipa Bukan itu. air permukaan. Bukan, kan Sipa Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dari dalam. Di bor Pak. Di bawah. oh, ini di bor ngambil airnya. Nah, ini nih. Kan air tanah. Ini di bor. Ini mancing kontroversi nih. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Ya, kan dari SIPA kita termasuk dari pengawasnya. Enggak. Makanya saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan itu air sungai Ya. atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Tanah dalam. Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Kalau air bawah tanah, berapa kedalamannya? Nah, ini nih. Pasti udah dalam. 103. 4 ya? 102 yang Oh, 102. Ini 102. Terus satu lagi Sumur 2 itu 6. Oh, dikira air permukaan. Kalau yang sumur 2 Pak itu self flowing itu. Ha-ha. Jadi dia keluar sendiri. Jadi kita hanya mau kasih cover pipa untuk dia bisa keluar. Artinya di dalam pikiran saya bahwa ini dikira oleh saya airnya adalah air Udah mata keluar, air, mata kemudian dimanfaatkan. Kan namanya air pegunungan kan. Oh, yang satu air mata air bukan? Bukan. Sama. Enggak sumur Yang 60 juga air bawah tanah. Iya, betul. Berarti di bor. Cuman itu self flowing 100% ya. Self flowing. Kalau ini kita bantu dia self flowing juga, cuman karena kecil kita bantu dengan pompa. Ditarik. Nah, ngepek nggak sih pada lingkungan? Sejauh ini masalah air ya Pak? Bukan. Dengan Geser serta- tanah Sejauh ini sih tidak ada ini ya Pak, tidak ada komplain atau kelihatan. atau nunggu longsor? Kalau di sana kan Pak, kebetulan sih tempatnya itu tebing Pak, yang di sumber 2 itu tebing dan atasnya itu sawah. Ini kejadian sama dengan hal yang di belakang sininya, posisinya sama. Jadi di atas sawah, di bawahnya itu curam, di sini sungai, yang di sini juga sama. Nah, ketika kemarau panjang, waktu itu kan kemarau panjang, terus hujan lebat. Nah, itu terjadi longsor seperti itu. Iya, karena kering. Betul. Nah, kalau yang di sini kebetulan sama posisinya seperti itu, dan kita itu berdampingan dengan sumbernya PDAM Subang di bawah sini gitu. Nah, jadi kemarin hasil studi itu ya kita juga kan ada kerjasama dengan UGM yang untuk studi gitu. Kenapa termasuk kan air yang posisi sumber kita tuh memang di bawah dan Saya kanan awam Bu, kirinya. saya nggak ngerti geologi. Saya awam, orang kampung. Cuman air gunung diambil bawah tanah apa nggak geser gitu tanahnya? Kalau geser, kalau daerah pedataran geser tanah nggak beresiko. Ini daerah pegunungan. Kalau ininya geser, bisa geser nggak? Kan saya mikir itu, gitu loh. Jadi Kan harus dijawab salah ini. satu tesis yang hari ini terjadi adalah dulu Kasomalang tuh nggak pernah banjir. Hari ini Kasomalang itu banjir, kan gitu loh. Berarti kan ada problem lingkungan akut yang harus segera dibenahi. Terus yang kedua, longsor sering terjadi. Makanya longsor sering terjadi itu problemnya apa sih? Apa memang hutannya yang ditebang, kemudian kering ketika hujan longsor, gitu loh. Atau memang ada aspek-aspek lain yang harus menjadi bahan penelitian. Nggak nuduh di sini enggak. Ini mas saya lagi mikir. Gitu, Bu. Iya, sama makanya kita juga kan penelitian tadi dengan UGM ya Pak ya gitu, karena kebetulan tadi sumbernya itu kita di sini tebing, semua tebing, di atasnya sawah semua gitu. Itu pun terjadi di lokasi kita banyak longsoran-longsoran di tanah kita. Oh, di tanah ibu itu banyak longsoran. Betul, longsoran itu. Jadi Ibu punya tanah berapa? perusahaan Pak, Terus gimana? 3 hektar Pak perusahaan. Kalau saya mah aduh paling berapa meter Pak. Terus? Ya jadi kita dengan UGM kan, nah Jadi airnya 2 titik ya? 2 titik yang Nggak ada titik lain ya? Enggak.
Soalnya banyak oknum perusahaan ngakunya 1 titik, pasangnya 5. Ada yang begitu. Ada. Kita ya, Pak, ya. Sekarang itu kan orang pada bikin izin setelah saya beberapa kali ngomong di media sosial ancaman, baru sekarang pada bikin izin. Makanya perusahaan tuh saya lihat izinnya Mei. Baru berarti. Iya, Mei Pak, Aisyah perusahaan selila dia. Ibarat Bapak jadi gubernur cenah. Gitu loh. Jadi jadi itu ya. Jadi ini air bawah tanah ya. Semua daerah di Jawa Barat semuanya air bawah tanah. Karena memang itu kan kualitasnya yang Jadi yang paling bagus tuh kualitas yang paling dalam. Jadi semakin 100 meter semakin suci airnya. Semakin murni maksudnya. Oh, sudah kah? Oh, selesai. Ya, jadi itu yang menjadi kontroversi belakangan dan viral terkait dengan Aqua itu ternyata air tanah ya gitu. Sementara sampulnya, atau kalau di YouTube mah thumbnail ya, thumbnail itu clickbait banget karena gambarnya adalah air pegunungan, air terjun yang jatuh gitu kan, terus ada orang minum kayak gitu-gitu. Itu menggiurkan sekali, tapi ternyata hasil pengeboran. Tapi juga pengeboran di sini, gue sempet juga sih baca di komentar salah satu video yang mengupas tentang Aqua ini, tentang pengeboran air. Kalau yang dilakukan Aqua ini udah 102 titik, buat itu dalam banget, itu udah mencapai titik di mana kemungkinan memang itu adalah aliran air pegunungan. Jadi dalam cuy, bukan kayak sumur kayak di rumah kita yang 5 meter, 10 meter. Jadi udah menyentuh titik di bawah, dan itu kan udah ada berapa lapisan tanah ya kalau kita lihat di apa ya, gambar-gambar pengeboran itu kan ada tanah, ada bebatuan, ada pasir, jadi udah ada saringan, udah ada filter gitu, sehingga air tuh jadi jauh lebih jernih kalau yang di bawah, dan kemungkinan besar memang ada aliran mata air di bawah, dan itu dibantu dipancing dengan pengeboran. Mungkin itu ya, koreksi kalau gue salah, mungkin di luar sana ada orang yang lebih jago bisa menjelaskan terkait ini. Cuma masalahnya di masyarakat yang bodoh-bodoh kayak gue ini udah kayak berpikirnya ya air tanah gitu. Dan gue yakin banyak juga teman-teman yang berpikir seperti itu. Dan harganya juga kita juga baru kepikiran nih, gue sendiri baru kepikiran tadi setelah Pak Deddy menjelaskan, iya ya harga bahan bakar lebih murah ternyata ketimbang Aqua. Aqua mahal sekali gitu. Seliter tuh melebihi harga bahan bakar seliter gitu loh. Nah ini mungkin jadi pertimbangan juga, masa ya mahal banget sih, aduh. Well itu ya, jadi poinnya di sini sebenarnya kedatangan Pak Deddy bukan masalah air itu, tapi mempermasalahkan terkait dengan kendaraan yang tonasenya berat, terus juga kelayakan kendaraannya, dan minta kepada para pengusaha khususnya di sini Aqua untuk bisa memperhatikan kontraknya dan melakukan audit terhadap kendaraan-kendaraan yang akan berangkat supaya tidak terjadi kecelakaan, merusak jalan yang sudah capek-capek dibangun oleh provinsi. Walau tidak sih, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya sehat buat lu semua. Is rap bungkus.